Kenalin, nama aku Safira. Aku yang insya Allah akan menjadi tutor teman-teman selama 4 pertemuan ke depan. Tutor untuk Microsoft Word gitu ya. Nah, kurang lebih kita akan bertemu setiap hari Sabtu di jam 4. Tapi kalau misalnya nanti ke depan ada kendala gitu ya yang membuat aku nggak bisa ngajar di hari Sabtu, biasanya kita bakal reschedule kelasnya dan akan diinfokan juga ke grup WA. Nah, sebelum aku mulai ngajar, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan dulu. Yang pertama itu terkait sertifikat. Ini mungkin udah disampaikan juga di grup ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat sertifikat, teman-teman itu harus mengerjakan tugas minimal 50% dari tugas-tugas yang aku kasih. Nah, tugasnya ada di mana? Tugasnya ada di Google Classroom. Jadi, teman-teman join dulu ke Google Classroom-nya. Dipilih aja gitu, mana classroom yang masih bisa teman-teman masukin. Jadi, isi Google Classroom-nya itu ada link YouTube untuk beberapa materi. Terus, ada juga kuis yang wajib dikerjain sama 4 tugas atau 4 latihan. Karena tadi aku minta 50%, berarti teman-teman minimal harus ngerjain 2 tugas plus 1 kuis gitu. Itu untuk sertifikat. Nah, terus untuk metode ngajar, aku ngajarnya sambil share screen gini tampilan Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word yang aku pakainya Microsoft Word tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, aku pakainya Microsoft Word tahun 2021. Ini opsional, teman-teman mau pakai yang tahun berapa, tapi saran aku lebih baik dari 2019 ke atas, supaya tampilannya nggak terlalu jauh berbeda gitu. Uh, terus apa lagi ya? Oh, ini nanti aku kirimin ke teman-teman file materi yang bakal aku ajarin. Jadi kurang lebih ini learning plan kita atau susunan materi yang bakal kita pelajarin itu ada 8 ya ada 8 materi besar gitu dengan beberapa subchapter. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke Kak. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, gak apa-apa, tanya aja di kolom chat. Atau kalau misalnya kurang ngerti materinya dan minta aku buat ngulang, gak apa-apa. Sih kayak Kak kurang jelas, Kak kurang ngerti, Kak kecepatan, kasih tahu aja di kolom chat ya. Aku lebih seneng ada interaksi 2 arah gitu loh, jadi eh, ya biar kelasnya rame aja gitu. BTW di aku bukan azan maghrib, ini tuh azan asar, tapi azannya udah selesai. Makanya tadi aku minta kelasnya dimulai jam 16.10, ini lagi sholat doang. Gitu ya, kita tunggu bentar lagi sampai salam aja biar kedengeran suaranya. Tapi kedengeran kan ya teman-teman poin-poin yang tadi aku sampaikan.
Oke, udah selesai alhamdulillah. Aku bisa lanjut ngajarnya berarti ya. Nah, pertemuan pertama ini biasanya aku apa ya? Kita kayak back to basic gitu. Jadi kembali dari awal mengenal apa itu Microsoft Word, terus fitur-fitur dasarnya ada apa aja gitu ya. Nanti untuk di pertemuan kedua, ketiga, keempat itu baru kita lanjut mempelajari fitur-fitur yang lebih advance gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah pakai Word atau ya sama jarang pakai Word, nggak apa-apa karena kita belajarnya dari awal. Atau teman-teman yang udah biasa pakai Word pengen lebih mahir, kita pelajarin dari awal lagi gitu ya, kita review. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word tahun 2021. Yang pertama, kalau teman-teman mau bikin dokumen di Microsoft Word, itu ada dua cara. Yang pertama, eh, ya ada dua jenis gitu ya. Eh, yang pertama itu jenisnya dokumennya itu masih kosong seperti ini. Nah, kalau mau dokumennya kosong, teman-teman bisa langsung buka Microsoft Word dan tampilan yang bakal munculnya seperti ini. Atau bisa juga kita ke file, terus kita pilih new. Di sini ada yang namanya blank dokumen. Ini cara pertama. Nah, cara kedua itu dokumen yang udah disertai template. Template yang langsung dari Microsoft Word-nya. Misalnya, teman-teman mau bikin sertifikat. Nah, Microsoft Word itu udah nyediain template sertifikat. Teman-teman tinggal ke file, terus pilih new. Di sini dia namanya online template. Tapi online template ini akan muncul dengan beberapa syarat. Yang pertama, laptop teman-teman itu harus terkoneksi dulu ke internet. Yang kedua, terkadang teman-teman harus login dulu ke akun Microsoft Word-nya, baru dia muncul yang namanya online template. Contohnya aku mau bikin sertifikat, tinggal di typing aja sertifikat gitu. Mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sesuai language yang dipakai di Microsoft Word-nya. Karena ini kan bahasa Inggris ya, jadi aku typing sertifikat dalam bahasa Inggris. Itu ada beberapa template sertifikatnya. Meskipun ini template, teman-teman bisa memodifikasi gitu. Kita ambil satu contoh. Yang mana ya? Ini. Diklik template yang mau dipakai, terus kita klik lagi yang namanya create. Tunggu loading sampai si template-nya muncul. Nah, meskipun dia template yang aku bilang tadi, ini tuh bisa teman-teman custom atau bisa diganti gitu sesuai kebutuhan baik dari isinya, misalnya kayak jenis font yang dipakai, besar fontnya, warna fontnya, itu bisa teman-teman ganti. Ini kayak gini ya. Kalau misalnya aku kurang suka fontnya, apa yang aku ganti bisa tinggal ya di blok aja, terus teman-teman cari font yang sekiranya bakalan dipakai. Itu untuk online template. Atau saya teman-teman mau bikin resume gitu, mau ngelamar kerja, terus butuh CV sama resume. Microsoft Word juga udah punya template-nya, tinggal ke file, ke new, terus teman-teman typing di sini resume. Ini ada beberapa template resume yang bisa teman-teman pakai. Kita pakai ini, tinggal diklik sekali, terus kita klik create. Oke, udah. Terus tinggal diganti aja. Saya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu untuk bikin dokumen. Aku sambil lanjut ya. Nah, gimana Kak cara untuk nge-save dokumennya? Teman-teman bisa pakai shortcut. Shortcut tuh apa ya, kayak jalan pintas menggunakan keyboard gitu ya. Shortcutnya CTRL-S,
Atau bisa juga ke file, terus pilih save atau save as. Bedanya apa Kak, save sama save as? Kalau misalnya save, teman-teman nyimpen masih di file yang sama, masih file ini gitu, masih dokumen 113 dengan berbentuk Word. Kalau save as, teman-teman nyimpennya di dokumen yang berbeda. Bisa di Word yang lain ataupun di jenis uh, file lainnya. Misalnya teman-teman nge-save ke PDF, ke PNG, XPS gitu ya. Sekarang ceritanya aku mau nge-save ini dalam bentuk PDF gitu, supaya dia rapi. Aku tinggal ke file, save as, terus aku pilih foldernya mau ditaruh di mana. Jangan lupa namain nama filenya, misalnya ini resume. Tinggal save as tipenya kita ganti jadi PDF. Terus tinggal teman-teman klik save. Ini boleh dicentang, boleh enggak. Ini maksudnya kalau teman-teman centang, setelah dia nge-save, filenya tuh otomatis bakalan terbuka gitu. Tapi kalau di uncentang, dia cuma nge-save aja dan gak akan membuka filenya setelah di-save. Ini lagi loading untuk menampilkan file PDF yang tadi aku simpan. Gitu. Tapi aku nambahin fitur Save as PDF supaya lebih mudah di Microsoft Word-nya. Kalau teman-teman lihat di tab Home, ini tuh namanya tab ya. Tab Home, tab Insert, tab Draw, tab Design gitu. Ini kita sebut sebagai tab. Di tab Home itu ada grup, nah aku namain grup Save as PDF. Mungkin di Microsoft Word teman-teman itu nggak ada. Nah, ini gimana cara munculinnya, Kak? Itu aku add atau aku tambahin gitu. Kita hapus dulu ya. Jadi aku nambahin ribbon save as PDF karena aku ngerasa aku paling sering pakai fitur PDF gitu. Kalau misalnya tadi aku harus ke file save as itu terlalu lama. Kalau tadi fitur yang aku punya, fitur save as PDF, itu cukup satu kali klik dia langsung save. Jadi gimana cara nambahin fitur save as PDF? Teman-teman tinggal arahin aja kursornya ke bagian yang kosong, terus kita klik kanan, ada yang namanya customize the ribbon. Jadi ini kita harus nge-custom ribbonnya gitu. Yang pertama tentuin dulu fitur tadi mau ditaruh di tab yang mana. Mau di tab home, tab insert, tab draw, dan seterusnya. Karena aku paling sering pakai fitur tab home, jadi aku pilih di tab home. Setelah kita milih mau ditaruh di tab yang mana, teman-teman harus tambahin grup baru. Nama grupnya kita ganti atau kita rename dengan cara klik kanan, kita rename jadi grup PDF atau save as PDF kayak sudah teman-teman. Terus kita klik OK. Oke, setelah kita tambahin grupnya, baru kita add atau kita tambahkan fiturnya gitu atau comments-nya. Nah, di sini teman-teman carinya dari all comments. Karena di popular comments dia nggak muncul nama fiturnya. Diganti jadi all comments dulu. Terus kita lanjut di scroll ke bawah. Nama fiturnya itu publish as PDF. Udah, kalau udah nemu fiturnya kita add atau kita tambahkan ke grup save as PDF tadi. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti fiturnya bakalan muncul, fitur save as PDF tadi bakalan muncul di tab home yang paling kanan. Gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Jadi, kalau teman-teman mau nge-save ini, cukup klik fitur save as PDF aja. Gak usah ke file save as gitu. Lebih praktis kan? Publish.
Ya kayak cukup dua. Misalnya teman-teman punya pertanyaan, Kak, aku pengen nambahin fitur lain. Teman-teman paling sering ngekunci dokumen atau ngeprotek dokumen. Bisa. Jadi customize ribbon itu dia bisa ke custom atau apa ya kayak ngebuat ribbonnya atau tampilan ini sesuai sama fitur-fitur yang teman-teman mau. Tinggal dimunculin aja mau pakai fitur apa gitu. Aku sambil cek. eh, hmm, kalau 2016 nggak apa-apa kah? Ya terserah teman-teman gitu ya. Saya ada yang Microsoft Word-nya masih 2013, 2016. Coba diikutin dulu aja. Ada nggak fitur yang tadi aku sharing ke teman-teman gitu? Karena aku juga kurang tahu itu fiturnya ada di Word versi teman-teman atau enggak gitu. Recordnya atau rekamannya nanti dikirim ke grup ya. Customize ribbon itu teman-teman arahin dulu kursornya ke ini nih, ke yang masih kosong, terus kita klik kanan, pilih customize the ribbon. Oke nggak? Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Atau cukup paham? Oke. Nih, misalnya aku punya file ratusan halaman. Terus aku cuma mau nge-save beberapa halaman aja, itu bisa. Kita cari dulu filenya. Oh, terus ini sharing penting nggak penting sih. Teman-teman bisa konekin Google Drive teman-teman ke eh, komputer ataupun laptop gitu. Aku pribadi udah jarang nyimpen file, misalnya di sini nyimpen file di dokumen atau nyimpen file di C ataupun di D, karena takutnya hilang. Nah, aku tuh langsung nyimpen ke Google Drive-nya. Jadi teman-teman download dulu Google Drive-nya, terus login, nanti dia bakalan muncul di sini nih. Tinggal tambahin aja akun-akunnya. Terus kemudian muncullah tampilan Google Drive di deretan C, D, dan E gitu. Ya, punya file ratusan halaman. Dulu sebelum aku tahu ada ini, aku tuh kalau buka Google Drive harus ke Google, terus diklik Google Drive gitu. Kayak ripuh banget. Nah, misalnya ini, aku punya halaman yang ratusan jumlahnya gitu. Terus aku pengen nge-save halaman dari 1 sampai 10 aja. Caranya gimana, Kak? Caranya teman-teman pakai fitur Save as PDF. Tadi kan kita udah nambahin fitur Save as PDF nih, tinggal diklik. Setelah itu, waktu teman-teman mau save, kita klik option. Di option ini teman-teman masukin di range halamannya. Saya mau nge-save halaman sampai halaman 10. Tinggal di klik yang page, terus dari 1 sampai 10. Kalau udah kita klik OK. Terus di rename nama filenya, habis itu teman-teman klik publish. Nah, nanti yang bakalan ke save itu cuma halaman 1 sampai halaman 10 aja. Gitu. Itu kalau teman-teman mau nge-save beberapa halaman tertentu. Nih, dia beneran ke save cuma 10 halaman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau
Iya, betul hanya PDF. Boleh, boleh, boleh diulang. Save as tadi di all comments ya. Hmm, aku belum pernah pakai MacBook, sorry. Jadi belum bisa ngebandingin beberapa fiturnya gitu loh. Nanti aku coba cari ininya ya. Kayak kalau di MacBook tuh posisi fiturnya ada di mana gitu. Jadi diikutin dulu aja. Mana tadi? Eh, namanya publish as PDF. Nama comments-nya ya. Nih, tadi kalau misalnya teman-teman mau nge-save beberapa halaman aja, kita eh, pakainya save as PDF. Waktu nge-save as PDF, diklik bagian option. Nah, teman-teman atur di range halamannya. Misalnya dari halaman 1 atau sampai halaman 10, atau sampai halaman 15 gitu. Kalau udah, klik OK. Gitu. Terus tinggal di publish. Aku mau ngajarin ke teman-teman gimana caranya eh, buat nge-protect atau ngekunci dokumen. Misalnya aku punya dokumen, ini kan laporan penelitian ya, cukup rahasia gitu. Pengen aku kunci supaya nggak bisa dibaca oleh semua orang. Caranya tinggal ke file, terus teman-teman pilih info, ada yang namanya protect dokumen. Secara garis besar itu ada dua jenis yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama itu ngekunci dokumennya supaya nggak bisa dibuka oleh orang lain. Terus yang kedua, ngekunci dokumennya supaya nggak bisa diedit gitu. Karena tadi aku pengennya supaya dokumennya nggak bisa dibuka oleh orang lain, aku pilihnya yang encrypt with password. Teman-teman masukin passwordnya, terus di re-enter lagi. Tanda protect dokumen yang udah aktif itu warnanya bakalan muncul kayak kuning gini nih. Setelah teman-teman protect, terus teman-teman save dokumennya. Ini kita tes ya. Kita close dokumen yang tadi, terus teman-teman buka dokumen baru. Atau dokumen yang tadi kita save. Kalau misalnya protect dokumennya udah aktif, ketika dia mau buka file, dia itu uh, meminta teman-teman untuk masukin passwordnya. Lagi deh. Ada tampilan enter password to open. Kalau passwordnya benar, dia bisa tuh si filenya kebuka. Tapi kalau misalnya passwordnya salah, filenya nggak bisa kebuka. Gitu. Apakah dokumennya bisa di-copy? Dokumennya tetap bisa di-copy, teman-teman. Cuman nggak bisa dibuka aja. Itu encrypt with password. Ada lagi, satu lagi, uh, restrict editing. Kan ini dokumennya udah final ceritanya. Aku pengen supaya nggak ada orang yang ngedit lagi dokumen ini. Kita tinggal ke file, info, masih di tempat yang sama, di protect dokumen, tapi yang kita pilih itu yang ini, restrict editing. Terus teman-teman centang ini, limit formatting, ini di bagian no change atau read only, itu berlakunya buat everyone. Terus kita start enforcing protection. Masukin passwordnya, di re-enter, kalau udah klik OK. Ini teman kedengeran nggak? Tangan aku nge-typing, tapi dokumennya nggak berubah apa-apa karena udah di-lock gitu, udah dikunci. Gimana cara ngebuka kunciannya? Teman-teman tinggal di klik stop protection aja. Terus di re-enter lagi passwordnya. Udah tuh, dia udah bisa diedit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Misalnya dokumen
di copy ke flash disk. Di flash disk dibuka di PC lain tetap nggak bisa dibuka ya Kak? Iya, tetap nggak bisa dibuka. Mau teman-teman kirim filenya gitu ya. Sini aku coba kirim ke teman-teman filenya. Teman-teman tetap nggak bisa ngebuka karena udah aku protect. Cara unlock filenya tadi tinggal teman-teman re-enter aja passwordnya. Masuk ke dokumen yang sama terus di re-enter. Kalau ganti password gimana dia buat ganti password tuh belum bisa sih. Jadi teman-teman harus unlock dulu terus masukin password yang baru gitu. Di sini di bagian protect dokumen. Nah, ini tuh berkaitan sama tugas berapa ya? Tugas 3 kalau nggak salah. Nah iya, tugas 3. Jadi di tugas 3 itu aku minta teman-teman buat download file ini, file Word, tugas 3 Word, di-download, terus teman-teman kasih password sesuai keterangan yang ada di dalam file Word-nya. Kalau udah di-protect, di-save, baru teman-teman tambahin ke Google Classroom-nya. Jadi teman-teman udah bisa nyicil tugas 3 ya. Itu tentang protect dokumen. Terus gimana Kak caranya kalau oh ya teman-teman jangan lupa ngaktifin yang namanya hmm, auto save. Kenapa harus ngaktifin auto save? Itu misalnya nanti tiba-tiba laptop teman-teman nge-lag atau Microsoft-nya not responding, filenya nggak akan hilang. Cara ngaktifin auto save itu ke file, terus kita pilih options. Di sini ada yang namanya save. Terus teman-teman centang ini save auto recover dimaksimalin aja ke 1 menit. Jadi setiap 1 menit dia bakal nge-save. Dicentang juga yang ini keep plus auto recover. Terus teman-teman pilih dokumen auto recovernya mau ditaruh di mana. Gitu. Biasanya aku bikin folder sendiri, folder auto save gitu. Kalau udah kita klik OK. Hmm. Yang tugas 1 itu nanti aku ajarin di pertemuan 3 kalau nggak keempat ya. Karena itu udah banyak fitur-fitur yang dipakai gitu. Kak, kalau yang add digital signature sama markup final itu digunakan untuk apa? Nah, bentar. Kita pakai file yang ini aja. Masih di tempat protect dokumen. Ada yang namanya mark as final. Ini tuh tujuannya menandakan kalau misalnya dokumennya udah fix dan gak akan diedit lagi gitu. Jadi si pembacanya tahu, oh oke, ini tuh udah dokumen paling barunya gitu loh. Cara ngegunain fiturnya cuman kayak gitu doang. Nanti waktu teman-teman ngebuka filenya, kalau kita uh, tambahin yang tadi, mark as final, dia bakalan muncul kayak gini nih, warna kuning ada mark as final. Jadi si dokumennya nggak bisa diedit karena ya udah di setting ini tuh final gitu. Tapi kalau mau diedit tinggal diklik aja tadi, edit anyway. Dia nggak kekunci, tetap bisa diedit sendiri gitu. Terus ada lagi satu lagi yang namanya ini add digital signature. Ini tuh kalau teman-teman mau nambahin apa ya kayak data diri gitu loh di si filenya gitu. Tapi biasanya dia tuh harus pakai add-ins atau tambahan lain gitu dari luar Microsoft Word-nya gitu. Mana tadi? Oh, perbedaannya, ada yang nanya lagi ya. Perbedaan restrict editing sama encrypt with password apa? Restrict editing itu namanya aja ada editing gitu.
Jadi kita ngekunci dokumennya supaya nggak bisa diedit sama orang lain. Kalau misalnya encrypt with password, itu ngekunci dokumennya supaya nggak bisa dibuka sama orang lain gitu. Ada modul nggak ada, tapi aku punya learning plan atau isi materi apa aja. Cuman kayak nama materinya doang gitu. Ulang yang auto save itu teman-teman ke file, terus pilih option ke save. Di sini dicentang save auto recover, maksimalin ke 1 menit. Terus bikin folder sendiri untuk folder auto save-nya. Kalau udah klik oke, tandanya udah aktif auto save-nya. Gitu. Ih suka, teman-teman aktif banyak bertanya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau misalnya enggak, aku terusin ya. Ada lagi materi yang namanya, lupa bentar, quick part. Kalau teman-teman yang masih kuliah, misalnya bikin tugas, pasti ada data dirinya kan, kayak nama, terus nomor pokok mahasiswanya berapa, nama mata kuliahnya, bahkan nama dosennya. Nama mata kuliah sama nama dosen itu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain tugas pajak, harus bikin dulu data diri tugas pajak, terus masukin nama dosennya. Pindah lagi nih, tugas kebijakan publik, bikin lagi data diri yang berbeda. Nah, aku waktu itu make fitur yang namanya fitur quick part. Jadi, aku bikin nih data diri untuk seluruh matkul. Satu semester itu aku ada 4 matkul. Dibikin dulu aja data dirinya. Diisi. Kayak gini. Terus aku save data diri ini ke quick part. Caranya tinggal di blok, kita ke bagian insert, pilih ini, explore quick part. Terus teman-teman pilih save selection to quick part gallery. Kita save nama quick partnya jadi quick part pajak. Ceritanya ini kan tugas 1. Terus aku di minggu depan dapat tugas 2. Berarti dari dokumen yang kosong kan. Kita nggak usah buka file tugas 1 terus copy data dirinya. Teman-teman cukup ke insert, ke bagian explore quick part, teman-teman pilih quick part pajak. Udah. Itu. Ini pelan-pelan ya. Ini ceritanya ada data diri untuk mata kuliah pajak. Aku dapat tugas 1. Oke. Terus di minggu depan aku dapat tugas 2. Perlukah data dirinya aku copy? Nggak perlu. Kita pakai fitur yang namanya quick part. Balik ke file yang tadi. Teman-teman blok data dirinya. Terus kita ke insert. Pilih ini. Quick part gallery atau explore quick part. Ada di group text. Kita save. Jadi selection to quick part gallery. Di save misalnya namanya quick part pajak 1. Bagian yang lain nggak usah diganti, terus teman-teman klik OK. Jadi ketika dapat tugas 2, filenya yang masih kosong, kita tinggal ke bagian quick part aja, terus cari quick partnya, quick part pajak 1. Gitu. Misalnya buat teman-teman yang udah kerja. Kalau yang udah kerja, terus disuruh bikin surat. Kalau surat kan ada kopnya gitu ya. Kop suratnya. Ceritanya ada gambar dan segala macam. Buat orang-orang yang nggak tahu, terkadang kop surat itu mereka suka kayak copy-copy gitu. Padahal itu bisa kita save ke quick part yang tadi.
Ini ya, copy suratnya. Teman-teman tinggal blok aja, terus kita ke insert, pilih quick part, namain quick partnya jadi quick part, misalnya copy surat. Kalau udah, yang lain yang nggak usah diganti, terus kita klik OK. Jadi ketika dia pindah dokumen, dokumen ini, pengen aku tambahin kop surat, tinggal klik 2 kali bagian header, ke insert, quick part, terus pilih quick part yang kop surat. Selesai. Itu. Terus quick partnya juga bisa nge-quick part gambar ataupun ya kayak gambar juga bisa. Misalnya aku ngegambar tanda tangan nih di sini. Gambar e-sign. Oke. Ini bisa aku save. Tinggal di blok aja si tanda tangannya. Ke insert, quick part, di save aja. Jadi quick part tanda tangan. Ini aku nge-save. Jadi kalau disuruh masukin tanda tangan, misalnya di sertifikat nih, suruh masukin tanda tangan, ke insert, quick part, terus pilih quick part yang tanda tangan tadi. Gitu. Oke gak tentang quick part? Pas tau fitur ini pas udah semester 8 kuliah. Gak apa-apa, berarti nanti pakainya waktu udah kerja aja ya. Gitu. Itu tentang quick part ya, teman-teman. Bentar, aku sambil review materi dulu. Aku nggak ngurut dari atas ya, kayak di longkah-longkahin. Oh, ini nih, aku mau ngajarin fitur yang biasa dipakai buat orang yang lagi skripsian. Kalau teman-teman yang lagi skripsi, biasanya tuh kan bikin filenya dipisah ya. Kayak ada file bab 1, file bab 2, bab 3. Nah, gimana cara ngegabungin filenya? Teman-teman tinggal pakai fitur yang namanya text from file. Ini ada file bab 1, terus ada file bab 2. Kita gabung. Buka dulu file bab 1, kan? Terus kita ke halaman terakhir di file bab satunya. Ini bab 2-nya belum ada ya. Ceritanya baru bab 1 doang. Mau kita tambahin bab 2. Teman-teman tinggal ke bagian insert, terus pilih ini. Masih di grup yang sama, di grup teks, ada fitur yang namanya object. Kita pilih text from file, terus teman-teman cari file bab 2-nya. Tadi ada di mana? Ini file bab 2. Kalau udah, kita klik insert. Tuh, udah. Daripada teman-teman pakai copy, kadang kan gak rapi itu nge-copy. Kita pakai fitur text from file aja. Atau teman-teman mau ngegabungin file Word sama file PDF itu juga bisa. Saya masih di file yang sama, kita pakai fitur text from file lagi. Terus teman-teman cari file PDF-nya. Ini, klik insert. Klik insert. Kalau muncul kayak gini, teman-teman klik OK. Gini. Tapi memang kadang jadinya nggak rapi karena ada perbedaan. Misalnya ada perbedaan ukuran kertas. Di PDF-nya kertasnya misalnya A4, tapi yang ini F4. Jadinya beda. Tapi pada intinya, text from file itu bisa ngegabungin Word sama Word, Word sama PDF gitu. Dan dia hanya akan membaca si teksnya aja. Dan nggak akan merubah format apapun dari file.
Draw-nya nggak ada, ini harus digimanain, Kak? Oke, kalau misalnya draw-nya nggak muncul, teman-teman tinggal di custom aja. Sama kayak tadi caranya, di custom dari ribbon. Klik kanan, custom ribbon. Cari di sini fitur draw atau text draw. Kalau misalnya udah ada tapi belum dicentang, teman-teman centang dulu. Oke. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, teman-teman nyari dari all comments di sini nih. All comments. Terus cari fitur draw. Tambahin atau bikin tab sendiri. Ada code draw. Nama fiturnya apa ya? Oh, karena aku udah ditambahin, jadi dia nggak muncul sih. Tapi teman-teman bisa nyari di sini. Draw gitu. Oke, paham Kak. Ulang. Ulang yang manakah? Ulang yang gabungin file tadi. Kalau misalnya kita mau ngegabungin file, misalnya aku punya satu file Word, file bab 1 mau digabung sama bab 2, tinggal ke insert, terus di group text pilih text from file. Klik panah ke bawah nih, text from file. Habis itu teman-teman pilih file, misalnya file bab 2-nya gitu. Insert. Oke, udah tergabung dia. Dia bisa ngegabungin puluhan file gitu, selagi bukan file yang sama. Yang tanda tangan, oke. Yang tanda tangan tadi, pertama teman-teman harus tambahin fitur draw. Caranya di custom dari Bond. Kalau misalnya udah ditambahin, tinggal pilih aja drawing toolsnya yang mana. Tanda tangan kan biasanya warna hitam nih. Ketebalannya ya nggak usah tebel-tebel banget, terus tinggal di selesai. Itu kalau udah selesai digambar, balik ke sini. Jadi nanti format tanda tangannya itu gambar gitu loh. Mau di save ini bisa tinggal klik kanan, save as picture. Nge-save tanda tangannya doang ya. Tuh, ada yang mau ditanyain teman-teman? Oh, sama ini. Jadi ada yang namanya, kalau ini kan ribbon ya. Sementara yang di atas ini nih, fitur-fitur kecil, ini namanya, uh, aku lupa, quick access toolbar. Dia bisa ada di sini ataupun di sini nih. Quick access toolbar ini bisa teman-teman custom. Tinggal dicari panah ke bawah, terus ditambahin. Misalnya teman-teman paling sering pakai fitur email, tinggal centang aja email. Nanti dia muncul buat fitur email. Paling sering pakai undo, redo, tinggal dicentang aja. Muncul nih, ada fitur undo sama redo. Ini namanya quick access toolbar. Kalau yang ini namanya ribbon. Ribbon ini bisa dimunculin ataupun bisa di hide. Kalau teman-teman mau munculin ya udah dia bakalan muncul seperti biasa. Kalau mau disembunyiin atau di hide ada panah ke bawah. Terus di sini ada yang namanya show tabs only. Jadi yang munculnya cuma tabnya doang. 5 buat yang pro Microsoft Word aja. Soalnya aku juga belum hafal setiap fitur gitu loh. Kalau mau dimunculin lagi, tinggal klik aja salah satu tab, terus pilih panah ke bawah, pilihnya yang always show report. Sini ada yang namanya full screen. Kalau full screen dia cuman kelihatan ininya aja. Apa? Tampilan Word-nya aja. Gimana cara munculin ribbonnya? Tinggal ke atas, arahin kursornya sampai kelihatan warna biru. Ada titik 3,
Klik aja titik tiganya. Gitu ya. Klik titik tiga, klik panah ke bawah, klik lagi yang always show ribbon. Pas ketekan objek, insert, ini nih, panah ke bawah. Pakainya yang text from file. Kalau teman-teman pakai yang objek, nanti itu kegabungnya bukan Word sama Word, tapi Word sama Picture. Lihat ini ya, ini kan Word. Kalau aku pakai fitur objek, jadinya itu, saya dari sini, create from file, terus dicari filenya, aku klik insert, aku klik OK. Tuh, jadinya picture yang nggak bisa teman-teman edit. Kelihatan nggak? Kalau ngedit, dia malah balik ke halaman yang aslinya, halaman file asli. Nih, gitu. Makanya pakainya yang text from file aja, jangan yang picture. Jangan yang objek. Pakainya yang ini ya. Kalau tadi mau gabungin pakai yang objek gitu. Tinggal klik objek, terus ini. Kliknya create from file. Create. Oke. Terus ada lagi, apa ya? Bentar. Oh, ada yang namanya link to external document. Misalnya teman-teman tadi punya resume kan? Mana resume kita? Teman-teman punya resume atau punya CV. Biasanya kalau di CV atau di resume itu kita nyantumin alamat email kan. Alamat email, eh, LinkedIn, terus nomor HP gitu. Gimana caranya supaya emailnya ini bisa diklik oleh HR-nya. Jadi biar kelihatan profesional gitu. Pas ngeklik email langsung pindah. Nah, itu kita pakai fitur yang namanya hyperlink. Teman-teman tinggal blok, saya tadi ini email, di blok, terus kita ke insert, ada yang namanya link. Kalau misalnya ini email, berarti ngelinknya ke email address. Teman-teman masukin alamat emailnya. Kita klik OK. Tanda dia udah ada hyperlink, si teksnya bakal berwarna biru dan ada underline atau garis. Sama juga kayak alamat LinkedIn. Pengen aku tambahin gitu. Tinggal di blok, ke insert, link. Atau di blok, teman-teman klik kanan, pilih link. Atau teman-teman bisa ke, shortcutnya aku lupa, CTRL-K. Kalau LinkedIn berarti itu ngelinknya ke web page atau ke website. Tambahin alamat LinkedIn-nya. Kalau udah kita klik OK. Jadi ketika file ini kita save jadi PDF, bagian email sama link ini itu bisa diklik. Gak usah PDF pun gitu ya, masih di Word. Ini bisa diklik, caranya di CTRL, klik. Dia langsung ngebuka ke alamat LinkedIn-nya atau ke alamat websitenya. Apa sih LinkedIn aku?
Bentar ya teman-teman. Oh, salah. Mari kita edit. Kita edit bentar. CTRLK. Nah, di CTRL klik, dia langsung pindah ke alamat website yang kita tuju. Langsung buka link ini ya. Kalau misalnya email, dia langsung ke email teman-teman tadi. Itu fitur hyperlink namanya. Ini tadi kan yang udah kita PDF. Kalau recruiter misalnya pengen menghubungi teman-teman lewat email, tinggal CTRL, klik, dia langsung pindah ke email, dan tujuan emailnya tuh ya email teman-teman, atau kalau ke LinkedIn langsung ke LinkedIn teman-teman. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain terkait hyperlink? Terus dia bisa nge-link ke teks juga teman-teman. Ini dari dokumen gitu ya. CTRLK, tapi yang kita pilih link to misalnya dokumen. Nah, teman-teman tinggal cari si dokumennya. Atau mau nge-link ke heading tertentu atau bagian tertentu, itu bisa. Dan sini kontak. Oke. Biasanya tuh kalau di skripsi. Skripsi kan ada kayak berdasarkan gambar 3.2. Nah, teman-teman bisa ngelingin ke gambar 3.2 pakai fitur hyperlink tadi. Boleh, boleh. Terkait hyperlink, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Pahamkah? Oke, oke, nanti aku ulang. Boleh, boleh. Oh, ini. Aku hapus dulu ya. Bentar. Nih, misalnya teman-teman mau ngelingin ke LinkedIn. Tinggal di blok, di CTRL-K shortcutnya, atau bisa di blok ke bagian insert, pilih link. Oke, ngelinknya ke web page atau ke website. Terus teman-teman masukin alamat LinkedIn-nya. Ini di copy nih si alamat LinkedIn teman-teman. Oke, di copy alamat LinkedIn-nya, pindah ke Word yang tadi, masukin di address. Kalau udah kita klik OK. Ini bisa diklik. Misalnya teman-teman mau buka LinkedIn aku, tinggal CTRL, klik. Sama kayak email, tinggal di blok, CTRL-K, shortcutnya, terus pilihnya yang email address. Masukin alamat emailnya. Klik OK. Kalau teman-teman lupa shortcutnya, bisa ke bagian insert, terus link. Atau bisa klik kanan, pilih link. Kalau mau dihapus hyperlinknya, tinggal di remove hyperlink. Iya, pencetnya CTRL-K. Oke gak yang minta ngulang hyperlink? Terus kalau waktu itu pernah ada yang nanya, Kak, kenapa alamat LinkedIn kakak ada namanya? Itu harus di custom dulu. Biasanya tuh alamat LinkedIn itu masih pakai angka-angka gitu loh, supaya cantik di custom. Cuman aku lupa cara customnya. Nah, di sini nih, di
public profile and URL. Teman-teman browsing aja custom URL LinkedIn, ada nanti tuh. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Tadi yang minta ulang tanda tangan. Nih, tanda tangan itu teman-teman harus punya fitur draw dulu. Kalau belum ada, tambahin fiturnya pakai customize ribbon kayak yang tadi aku ajarin. Terus pilih drawing tools-nya, tanda tangan warna hitam aja. Ketebalannya diatur, jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu tipis. Kalau udah tinggal digambar aja. Kalau udah selesai digambar, tinggal balik ke sini nih, ke kursor. Mau di-save, misalnya, tinggal diklik gambarnya, klik kanan, save as picture. Mau ditambahin jadi quick part, tinggal di blok gambarnya, ke insert, ke sini, explore quick part, tambahin quick part tanda tangan. Gitu. Terus tadi yang nanya, objek sama text profile. Jadi, dia tuh ada dua teman-teman. Ada yang objek sama text profile. Klik panah ke bawah, BTW. Jangan langsung diklik gambar ini, tapi klik panah ke bawah. Kalau objek, nanti teman-teman ngegabunginnya Word sama picture jadinya. Kalau misalnya mau Word sama Word, pakainya yang text profile. Sudah cukupkah penjelasan aku? Ada yang mau nanya lagi? Ini misalnya, sedikit lagi ya. Teman-teman mau ngedit autornya siapa gitu, autor dokumen ini gitu. Itu tinggal ke file, terus info. Di sini ada yang namanya properties. Tampilan ini kita sebut sebagai backstage view atau tampilan belakang Microsoft Word. Di sini kita bisa lihat udah diedit berapa menit, terus berapa jumlah katanya, berapa jumlah halaman, autornya siapa gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka copy paste tugas, hati-hati karena kelihatan di total editing time. Kayak nggak mungkin kan ngerjain tugas cuma 3 menit gitu editing time. Atau ada instruksi tugas, bikin tugas dengan kalimat kalau misalnya ada instruksi bikin tugas dengan 300 kata. Daripada teman-teman hitung jumlah kata nyampe 300, tinggal cek aja di file, info, kliknya yang ini, words. Bisa di show all properties kalau pengen melihat keterangan lainnya. Sini. Gitu, teman-teman. Terus, apa lagi ya? Oh, ini kalau teman-teman mau ngeprint. Misalnya mau ngeprint, shortcutnya bisa pakai CTRL-P. Atau teman-teman bisa ke file, terus pilih print. Nah, waktu mau ngeprint itu dicek dulu halamannya. Misalnya halaman di Word-nya itu bentuk kertasnya yang A4. Jangan sampai waktu kita ngeprint ini yang letter harus sesuai juga A4 supaya jadinya rapi. Habis itu teman-teman bisa tentuin cara ngeprintnya. Saya ini ada 300 halaman, mau di print 3 rangkap atau 3 copies. Bisa pilih collate ataupun uncollate. Kalau misalnya uncollate, dia ngeprint per halaman gitu. Jadi halaman 1 dulu 3 kali, sampai halaman 300 3 kali. Kalau teman-teman pilihnya yang collate, dia ngeprintnya perangkap gitu, 1 sampai 300, 1 sampai 300, 1 sampai 300. Gitu, ini nge-custom marginnya. Margin itu kayak batas dari pinggiran kertasnya gitu. Mau pilih yang normal atau segala macam. Itu seputar print. Oh, terus kalau teman-teman amit-amit gitu, misalnya mau bikin contekan dari file
ada modul, modulnya ada 10 halaman. Bisa teman-teman bikin di sini, jadi di em, 6 halaman di satu file gitu, atau 8 halaman di satu file. Jadi nanti printnya bakalan kecil-kecil gitu. Karena udah jam 5 lewat, untuk hari ini aku cukupkan dulu ya teman-teman. Minggu depan aku mau ngajarin teman-teman seputar tabel, terus seputar short data, bikin list, terkait picture, smart art, grafik, gitu-gitu. Jadi jangan lupa ikut Zoom lagi di minggu depan. Oh, ada yang sedikit lagi ada yang nanya bikin garis otomatis ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin garis otomatis, bisa pakai ini tanda strip, diklik aja misalnya tanda strip 3 kali, terus di enter. Kalau garisnya mau 2, pakai tanda sama dengan. Kalau misalnya mau kayak titik-titik agak tebel, itu pakainya yang bintang. Apa lagi yang bisa ya? Nah, kalau mau garisnya kayak gini, pakainya tadi pagar beberapa kali, terus enter. Bisa juga sih dari sini, dari insert, terus teman-teman pilih shape-nya yang lain. Oh, kalau vertikal tadi, teman-teman bikin vertikal, dibagi dulu si dokumennya jadi 2 sisi. Tapi ini aku lanjutin di minggu depan aja ya. Ini preview sedikit. Cara bagi dokumen dari 2 sisi, di blok. Habis di blok, teman-teman ke layout, terus pilih kolom. Pilih kolom 2. Habis itu baru ditambahin line-nya pakai fitur shape. Itu. Biasanya teman-teman temuin di jurnal nggak sih? Jurnal tuh kayak ada 2 sisi gitu kan. Bagi blok, terus kita ke layout, pilih kolom, oke, bentuk jadi 2. Kalau udah jadi 2 sisi, baru teman-teman tambahin lainnya atau garisnya dari insert shape. Terus tinggal diatur warna shape-nya mau apa, tebalannya berapa. Gitu. Oke, jangan lupa isi presensinya. Silahkan menyicil tugasnya, udah bisa ngerjain tugas. Berapa tadi ya? Tugas 3. Itu teman-teman, terima kasih banyak teman-teman udah ikut di kelas aku. Jangan lupa ikut lagi di kelas aku di Sabtu depan. Sampai jumpa. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata dalam mengajar, mohon dimaafkan ya. Semoga ilmu yang aku share bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.